Gimana kabarnya Ibu? Apakah baik hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini dalam keadaan baik. Tadi gimana di perjalanannya? Apakah lancar atau macet? Untuk hari ini perjalanan saya alhamdulillah lancar. Baik, Ibu. Perkenalkan, saya adalah staf RD dari Yayasan Bunga Bangsa, lembaga yang menaungi TK Bunga Pertiwi. Sebuah sekolah yang berfokus pada pendidikan dan pengembangan karakter anak usia dini. Saat ini kami sedang membuka lowongan untuk posisi guru TK yang memiliki pengalaman dan kecintaan di dunia anak. Untuk wawancara kali ini akan ada beberapa pertanyaan yang membahas tentang 3 aspek, yaitu inteligensi, kepribadian, dan kinerja. Selama kurang lebih 50 menit ke depan, kita akan melakukan proses wawancara tersebut. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk merekam. Apakah Ibu berkenan? Iya, saya berkenan. Baik, makasih Ibu. Silakan perkenalkan diri Ibu secara singkat. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Nama saya Nurhayati. Usia saya 40 tahun. Saya pernah kuliah di IKIP PGRI Jember. S1 Prodi Perguruan Guru Anak Usia Dini. Dan saya juga pernah mengajar di sebuah TK selama 10 tahun. Oke, kalau boleh tahu Ibu asal dari mana? Saya asalnya dari Kota Lamongan. Oke, terima kasih Ibu. Untuk kita akan masuk ke proses wawancara Ibu. Yang pertama yaitu aspek inteligensi. Nah, Ibu kan punya pengalaman nih selama 10 tahun. Nah, dari pengalaman sebelumnya, coba ceritakan pengalaman Ibu dalam menghadapi anak yang perkembangannya berbeda dari anak-anak yang lain gitu. Ketika saya menjumpai perkembangan anak ada yang berbeda dari teman sebayanya, saya di sini menerapkan diferensiasi pembelajaran, di mana saya akan memberi tugas sesuai dengan tingkat kesulitannya. Jadi memberi tugas itu sesuai dengan kemampuan anak. Oh baik, berarti Ibu memberi tugas itu sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk menyesuaikan kegiatan belajar anak ini agar sesuai dengan kemampuan anak? Nah, kalau untuk menyesuaikan pembelajaran ini sesuai dengan kemampuan anak, saya menggunakan metode yang ada. Di sini saya menggunakan metode visual, yaitu dengan memutarkan video, foto, dan juga menggunakan metode diskusi, bernyanyi bersama. Terus saya juga menggunakan metode praktek langsung. Untuk praktek langsung ini anak ikut serta aktif dalam aktivitas pembelajaran. Baik, berarti Ibu menggunakan beberapa metode, yang salah satunya yaitu visual dengan cara video, foto, diskusi, yang kedua diskusi yaitu dan bernyanyi, Dan juga praktek langsung. dan yang selanjutnya yaitu praktek langsung. Iya. Untuk selanjutnya,
Tolong Ibu jelaskan bagaimana cara Ibu dalam menyusun RPPH dan kegiatan pembelajaran di TK. Untuk menyusun RPPH itu saya lakukan ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu menentukan tema dan subtema. Dan untuk subtema dan subtema ini harus sesuai dengan kompetensi, harus sesuai dengan program semester. Selanjutnya merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus sesuai dengan kompetensi dasar. Setelah itu menyiapkan materi pembelajaran yang mengacu pada tema yang telah sebelumnya saya tentukan. Terus merencanakan pembelajaran harian. Nah, di sini ada 3 tahap, yaitu ada pembukaan, inti, dan penutup. Baik, berarti cara Ibu untuk menyusun RPPH dan kegiatan pembelajaran itu ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama tadi untuk menentukan tema dan subtema sesuai dengan program per semester, menentukan tujuan pembelajaran, menyiapkan dan terakhir yaitu merencanakan pembelajaran harian. Oke, bagaimana cara Ibu untuk memastikan kegiatan tersebut itu menyenangkan bagi anak tetapi tetap edukatif? Nah, untuk agar pembelajaran itu tetap menyenangkan dan edukatif, nah di sini saya memadukan metode interaktif dan kolaboratif. Ya, memberi pembelajaran kepada anak dengan sistem belajar dengan sambil akan juga mengadakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga memutar video, jadi anak itu melihat langsung. Baik. Berarti dengan metode yang tadi caranya dengan metode interaktif dan kolaboratif ya Bu? Iya. Oke, yang ketiga, tolong ceritakan contoh kegiatan kreatif yang pernah Ibu buat untuk menarik perhatian anak-anak di TK gitu. Nah, kalau untuk menarik perhatian kegiatan kreatif untuk menarik perhatian anak-anak, nah biasanya saya ini menerapkan pada tema profesi. Saya mengajak anak-anak untuk bermain peran menjadi koki. Saya ajak anak untuk membuat Kentucky dari ayam. Nah, tugas saya sebagai guru, saya itu menyiapkan bahan-bahannya, kemudian memberi contoh cara membuatnya, terus anak nanti bisa praktek langsung secara bergilir. Baik, berarti cara Ibu ini membuat kegiatan itu kreatif dan menarik untuk anak-anak itu dengan cara bermain peran sebagai profesi sebagai koki. Nah, apa hasil dari kegiatan tersebut terhadap semangat belajar anak? Tentunya dalam kegiatan ini anak merasa sangat senang sekali karena dia merasa punya kemampuan untuk memasak dan juga bisa menikmati hasil masakannya itu sendiri. Kan biasanya kalau setelah kegiatan membuat Kentucky, terus kita adakan makan bersama, makan Kentucky bersama. Seperti itu. Baik, berarti dari kegiatan tersebut anak itu merasa happy, merasa bangga, merasa happy dan merasa bangga gitu. Ya.
Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang aspek kepribadian. Yang pertama, bagaimana cara ibu untuk menangani situasi ketika ada anak yang menangis dan sulit untuk diatur? Nah, kalau ketika ada anak yang menangis dan sulit diatur, saya biasanya itu menenangkan dengan memberikan pelukan. Saya peluk anak itu dengan erat, menenangkannya. Kalau anak itu sudah merasa tenang, maka akan saya tanya dia kenapa dia menangis. Nah, setelah itu kita tahu mengapa anak itu bisa menangis. Nah, untuk itu saya harus tetap sabar dan selalu memberi perhatian. Kalau boleh tahu ibu kan menanganinya dengan cara menenangkan, memberikan pelukan, langsung tanya penyebab menangis dan memberikan perhatian. Apakah cara itu selalu efektif untuk menangani anak yang menangis tersebut? Iya. Iya. Berarti setiap ada anak menangis menggunakan cara tersebut. Iya. Oke, bagaimana cara ibu untuk menenangkan anak ketika takut berpisah dengan orang tuanya? Kan banyak nih biasanya kalau anak-anak kan diantar sama orang tuanya. Nah, itu kan selalu menangis ketika ditinggal oleh orang tuanya tersebut. Gimana cara ibu menenangkan? Ya, memang kalau anak menangis ya, itu biasanya ini terjadi pada anak yang baru masuk sekolah, karena dia merasa takut apa gimana ya. Nah, saya itu berusaha untuk menenangkannya, memberikan perhatian, mempedulikan dia, dan membujuknya yang pasti, membujuk anak itu supaya jangan menangis. Gimana caranya biar tidak menangis? Dan saya itu memastikan kepada anak tersebut untuk memberi penjelasan kalau nanti orang tuanya pasti akan menjemput dia. Dan saya selalu berusaha untuk tenang dan sabar. Oke, berarti cara ibu menenangkan anak yang takut berpisah dengan orang tua itu dengan cara memberikan perhatian, memperdulikannya, membujuk, langsung dengan sabar dan tenang. Langsung sama memberitahu si anak kalau orang tuanya tadi bakal kembali untuk menjemputnya sewaktu Oke. Yang kedua itu bagaimana cara ibu dalam menanamkan nilai sopan santun dan kejujuran kepada anak. Karena anak di usia 5-6 tahun itu kan anak itu bandel-bandelnya nih, kayak sangat hiperaktif, sangat ingin tahu gitu. Rasa ingin tahunya kan sangat besar. Gimana cara ibu menanamkan nilai sopan santun dan kejujuran kepada anak tersebut? Kalau untuk menanamkan sopan santun dan kejujuran ya, untuk anak itu kan cenderung meniru. Anak usia dini itu cenderung meniru. Nah, di sini saya selalu memberikan sikap nyata ya, memberikan contoh pada anak-anak. Bagaimanakah sikap yang sopan itu? Bagaimanakah sikap yang baik itu? Dan itu juga bisa kita tanamkan dengan memberikan cerita secara langsung ya, bercerita secara langsung. Terus bisa juga memutarkan video kepada anak masalah sifat-sifat yang baik itu bagaimana. Dan saya juga
berusaha selalu memberikan apresiasi kepada anak tersebut dengan memberikan ujian. Berarti cara ibu tadi untuk cara ibu menanamkan nilai sopan santun dan kejujuran pada diri anak itu dengan cara memberikan contoh secara langsung, langsung bercerita, langsung menampilkan video, memberikan contoh secara dengan visual tadi, langsung dengan yang terakhir yaitu apresiasi, memberikan pujian kepada anak tersebut, ya, anak itu merasa senang, bangga kepada dirinya. Nah, untuk selanjutnya, pernahkah ibu itu mengalami dilema etika di tempat kerja selama 10 tahun ini? Kalau masalah dilema etika, saya belum pernah. Berarti selama 10 tahun di tempat kerja ibu belum pernah mengalami dilema etika. Ya. Kalau boleh tahu ibu, mengapa ibu memilih profesi menjadi guru TK? Padahal di luar sana tuh banyak profesi-profesi lain yang mungkin lebih lebih menggiurkan, seperti dokter ataupun perawat. Dan semisal guru, kenapa harus TK? Kan ada guru lain nih, kayak semisal guru SD ataupun guru SMA ataupun mungkin dosen. Karena kan kalau dilihat-lihat kan guru TK kan terlalu ribet nih untuk menghadapi si anak ini. Kenapa harus guru TK? Nah, saya ini kalau tujuan saya yang pertama menjadi guru TK itu memang pertama kan dari cita-cita memang saya ini menjadi guru, dan saya itu mencintai dunia anak. Saya itu merasa senang kalau anak-anak itu bahagia, dan saya juga ingin memberikan istilahnya itu dasar budi pekerti dari anak itu mulai dari usia dini. Baik, berarti ibu memilih menjadi guru TK karena pertama itu cita-cita ibu bercita-cita menjadi seorang guru TK. Langsung ibu mencintai dunia anak, ibu mencintai anak-anak tersebut. Mencintai anak-anak tersebut. Langsung ibu pengen memberi dasar budi pekerti pada si anak, membentuk karakter anak sejak dini. Baik ibu, apa yang membuat ibu tetap bersemangat dalam menghadapi rutinitas mengajar setiap hari? Karena kalau dipikir-pikir kan selama 10 tahun itu bukan waktu yang singkat. Apa yang membuat ibu semangat? Saya itu selalu semangat untuk mengajar, ya, karena saya itu merasa senang kalau melihat anak-anak itu bahagia. Saya merasa senang kalau anak-anak itu sudah mulai berkembang, dan saya selalu memotivasi kepada anak agar anak itu selalu belajar mulai pada usia dini. Baik, berarti yang membuat ibu tetap bersemangat dalam menghadapi rutinitas jadi guru TK yaitu karena ibu merasa senang ketika melihat anak-anak tadi bahagia, tumbuh kembangnya bagus,
dan ini ingin memotivasi anak mulai usia dini gitu. Motivasi dari usia dini untuk semangat belajar. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang kinerja ibu. Ibu, bagaimana cara ibu menata ruang kelas agar anak-anak itu merasa nyaman, aman saat proses belajar mengajar berlangsung? pada saat pembelajaran itu berlangsung, memang tata ruangan itu juga sangat menentukan. Di sini saya akan membuat ruangan itu terang, ya. Terang, kalau bisa itu terang dengan cahaya yang alami. Terus untuk setiap ruangan itu harus ada ventilasi. Ruangan itu harus bersih dan penuh dengan warna, soalnya anak-anak kan senang dengan warna-warna. Dan di sini untuk setiap area itu akan saya bagi ya untuk ruangan terpisah. Ada area seni itu sendiri, ada area sudut pandang untuk membaca juga kita pisahkan biar tidak semrawut lah istilahnya seperti itu, campur. Terus untuk pembelajarannya itu bisa kita tata mejanya berkelompok, itu juga bisa kadang saya lakukan, karena untuk kerja kelompok itu akan membangun komunikasi anak antar anak. Jadi anak nanti bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Oke, berarti ibu menata ruang kelas itu dengan cara ini memberi pencahayaan yang terang, kalau bisa dengan cahaya matahari, memberikan ventilasi yang baik, terus memberikan ini, menjaga kelas itu tadi tetap bersih dan penuh dengan warna. Langsung memisah ruang-ruangan sesuai dengan kategori masing-masing, seperti ada untuk menggambar, ada untuk bermain, dan untuk membaca agar tidak tercampur gitu. Ya, ada sudut pandang membaca. Biasanya kan anak-anak itu kan suka melihat gambar-gambar. Nah, di situ untuk merespon agar anak-anak itu mau membuka buku, akhirnya nanti kan bisa ya, sudut membacanya seperti itu. Dan yang terakhir itu ibu menata meja secara kelompok agar anak tersebut itu berkomunikasi dengan teman sebayanya gitu. Iya, bisa berkomunikasi. Akan lebih akrab juga. Nah, apa strategi ibu ketika menghadapi anak yang aktif berlebih dan atau sulit untuk fokus gitu? Ya, kalau memang biasanya itu setiap lembaga itu ada anak yang sulit fokus, praktik ya istilahnya seperti itu. Nah, di sini saya akan membuat rutinitas yang istilahnya itu Yang teratur. Nah, yang teratur ya, rutinitas yang teratur, terus memberikan instruksi yang jelas kepada anak tersebut. Terus saya juga memberikan tugas
Jadi secara bertahap, tak langsung memberikan apresiasi jika anak itu sudah mampu mengujinya, sebenarnya seperti itu. Berarti cara ibu untuk dalam menghadapi anak yang aktif berlebih atau sulit fokus itu dengan cara yang pertama memberikan rutinitas yang teratur kepada si anak, memberikan instruksi yang jelas, memberikan tugas secara bertahap, langsung menguji anak tersebut apakah tadi itu efektif. Dan yang terakhir yaitu memberikan apresiasi kepada anak. Iya, memberikan apresiasi kepada anak. Nah, ibu, bagaimana cara ibu menyampaikan perkembangan anak ini kepada orang tua? Saya biasanya menyampaikan perkembangan anak kepada orang tua ini biasanya per semester. Jadi saya melaksanakan 1 semester sekali memberikan laporan kepada orang tua bagaimanakah perkembangan dari anak-anak didik tersebut dengan memberikan bukti nyata, yaitu bisa berupa foto, argumen, dan tentunya dengan bahasa yang sopan, jelas, dan mudah dimengerti. Terus ada juga untuk anak-anak yang mempunyai kondisi tertentu. Itu biasanya saya memberikan melaporkan perkembangannya itu tidak harus 1 semester sekali. Kita melihat situasi anak itu. Kalau memang ada yang perlu dilaporkan, saya akan melaporkannya. Tapi untuk biasanya anak-anak ada orang tua yang menunggui anak di luar, mungkin kita sering memberikan laporan kepada pihak orang tua untuk masalah perkembangan anaknya. Baik, berarti untuk ini ibu menyampaikan perkembangan anak kepada orang tua itu ibu menyampaikan setiap per semester sekali. Ibu memberikan bukti foto kegiatan si anak tadi, memberikan argumen dengan bahasa yang sopan, jelas, dan mudah untuk dimengerti. Untuk anak dengan kondisi tertentu, ibu akan beritahu sesuai dengan situasi, sesuai dengan sikon. Nah, untuk orang tua yang biasanya menunggu si anak atau menjemput si anak ketika pulang sekolah, ibu akan sering memberitahu kondisi si anak tersebut kepada si orang tua tadi. Baik. Pernahkah ibu ini menghadapi orang tua yang terlalu menuntut ibu dan bagaimana cara ibu mengatasinya kalau semisal pernah? Ya, memang kadang sering ya untuk
saya pernah juga ada wali murid yang menuntut tentang lembaga, yang menuntut pada lembaga. Nah, di sini saya akan menampung apa yang diungkapkan oleh wali murid tersebut, menampung semua yang diungkapkan oleh wali murid tersebut, dan saya tetap menghadapi wali murid tersebut dengan tenang dan sabar, dan saya akan menjelaskan dengan bahasa yang sopan dan jelas tentang apa yang telah diungkapkan, istilahnya yaitu dengan menanggapi apa yang telah diungkapkan wali murid tadi. Berarti ibu sering menghadapi wali murid yang menuntut. Ketika ibu menghadapinya, ibu itu pertama tuh menampung apa yang disampaikan oleh wali murid tersebut, menampung semua, langsung menghadapinya dengan sabar dan tenang, dan menanggapi apa yang diungkapkan wali murid tersebut, apa yang menjadi permasalahan wali murid tersebut tadi. Baik. Bagaimana cara ibu melakukan penilaian terhadap perkembangan anak di kelas? Untuk melakukan perkembangan anak di kelas itu biasanya saya lakukan dengan mengamati kegiatan anak sehari-hari. Jadi anak sehari-hari itu kita amati bagaimanakah perkembangannya, kemudian menggunakan dengan adanya catatan anekdot. Catatan anekdot itu kejadian yang tiba-tiba pada anak-anak tertentu. Kemudian saya juga mengumpulkan data untuk setiap anak, ya, mengumpulkan data anak ini bagaimana lah kita bentukkan. Terus juga bisa berupa foto atau video pas kejadian. Berarti cara itu menilai perkembangan anak di kelas itu dengan cara mengamati kegiatan anak sehari-hari, bagaimana perkembangan anak tersebut, langsung ini membuat catatan anekdot, langsung mengumpulkan data anak, langsung yang terakhir menggunakan foto dan video. Berarti memfoto kegiatan anak, memfoto atau memvideo anak saat kegiatan berlangsung. Nah, apa indikator yang ibu gunakan untuk menilai kemajuan anak ini berkembang atau anak ini menurun? Apa indikator yang ibu gunakan itu? Indikator yang biasanya digunakan itu ada perkembangan nilai agama dan moral, terus ada lagi perkembangan bahasa, perkembangan kognitif anak,
motorik halus dan fisik motorik kasar. Ada juga perkembangan emosional ya, sosial, terus perkembangan seni. Nah, itu biasanya nilai-nilai indikator yang saya nilai. Berarti ini ibu menilai kemajuan anak, indikator yang digunakan yaitu dengan ini indikator perkembangan nilai agama dan moral, dengan bahasa, menilai bahasanya, langsung kognitifnya, fisik motorik, entah itu halus maupun kasar, langsung menilai perkembangan emosional, sosialnya, yang terakhir yaitu seni. Perkembangan seni. Baik. Selanjutnya tolong ceritakan pengalaman ibu ketika bekerja dalam tim guru TK. Dalam tim guru TK ya, biasanya saya itu merencanakan kurikulum ya, kerjasama untuk membuat kurikulum TK. Terus ada juga pernah membuat program kerja TK itu bagaimana dalam 1 tahun ke depan, membuat kegiatan pembelajaran anak. Kita tadi merancang untuk RPPH ya, untuk RPP-nya tadi kegiatan pembelajaran, dan kita juga itu kalau ada masalah, biasanya masalah pembelajaran, bagaimana ini yo caranya agar pembelajaran ini bisa menyenangkan, itu enaknya bagaimana. Nah, biasanya itu kita musyawarahkan bersama. Terus kalau ada masalah selain pembelajaran, entah masalah itu dari luar, kita juga selalu bekerja sama. Dan untuk meningkatkan kualitas guru, kita juga mengadakan kerjasama. Biasanya ini bagaimana kita merundingkannya melalui untuk meningkatkan kualitas guru, itu bisa kita mengadakan pelatihan di luar. Berarti bentuk kerjasama yang biasanya ibu lakukan dengan tim guru, yaitu ibu bekerja sama membuat kurikulum TK, membuat program kerja tahunan, membuat RPPH, langsung melakukan musyawarah pembelajaran agar tetap efektif, langsung memecahkan persoalan, entah itu persoalan dari luar maupun dari dalam, langsung meningkatkan kualitas guru dengan mengadakan pelatihan di luar gitu. Ya, dan ini ada tambahan lagi untuk pembagian tugas guru. Biasanya kan kelompok, ada kelompok A, ada kelompok B. Nah, di sini kita juga bekerja sama dengan guru menentukan siapa untuk yang pandai mengajar kelompok A dan siapa yang mengajar kelompok B. Nah, untuk
pembagian tugasnya seperti itu. Berarti ibu juga ini melakukan pembagian tugas bersama guru-guru mana yang akan memegang kelompok A dan mana yang akan memegang kelompok B. Ya, soalnya kan selain pembelajaran untuk di TK, kita kan juga biasanya ada ekstra. Nah itu juga kita bicarakan biasanya seperti itu, kita musyawarahkan untuk ekstra, kegiatan ekstranya ada ekstra menari, bernyanyi, ada ekstra baca tulis Al-Quran. Nah seperti itu. Berarti untuk guru ekstra itu beda lagi gitu. Kan untuk guru ekstra itu juga guru yang kita yang memegang itu kelompok A maupun kelompok B, tapi kegiatan ekstra itu kan biasanya dibagi dilakukan setelah kegiatan belajar selesai. Mereka 2 jam pelajaran. Itu yang mengajar itu Yang tersebut Tapi- kita bagi. tapi waktunya dibagi-bagi mana yang akan akan itu Yang tetap bagi seumpama kita pembagian waktu itu hari Senin, kita ekstra baca tulis Al-Quran. Nah seperti itu, hari Selasa ekstra apa, dan untuk gurunya juga terpilih. Oke. Bagaimana cara ibu apakah di tempat kerja ibu pernah menghadapi perbedaan pendapat? Kalau perbedaan pendapat ya tentunya pernah. Nah, kalau boleh tahu bagaimana cara ibu menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut di lingkungan kerja? Untuk menyelesaikan kalau ada perbedaan pendapat di lingkungan kerja, itu biasanya kita mengadakan musyawarah dengan guru-guru terlebih dahulu. Kita menampung bagaimanakah pendapat antar guru tentang masalah tersebut. Kita tampung masing-masing pendapat, terus kita cari jalan keluarnya. Tentunya jalan keluar itu kita ambil untuk kepentingan bersama. Berarti kita itu kita hilangkan dulu sikap ego kita, menghilangkan sikap ego saat mengadakan musyawarah. Kalau memang dalam musyawarah itu sudah ada sepakat, maka kita harus tetap menerima hasil musyawarah. Berarti ketika ada perbedaan pendapat, ibu dan rekan-rekan ibu akan mengadakan musyawarah dengan guru-guru, menampung pendapat dari masing-masing guru-guru, mencari jalan keluar untuk kepentingan bersama, menghilangkan ego masing-masing, dan ketika semua sudah sepakat dengan pendapat tersebut, kita akan menerima hasil musyawarah tersebut dengan lapang dada gitu.
Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Nah, sebelum kita akhiri proses wawancara hari ini, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Saya kira sudah cukup. Enggak. Tidak ada pertanyaan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya sampaikan bahwa proses wawancara kali ini telah selesai. Hasil wawancara akan akan kami informasikan melalui email paling lambat 1 minggu ke depan. Baik, terima kasih Ibu. Semoga hari Ibu menyenangkan. Ya, amin. Oke. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.